Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hamid dengan NIM 227. Nama saya Mufli Akil Pane dengan NIM 242. Saya Dwi Yogariki Pertama dengan NIM 237. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Interface Error Analysis dari aplikasi Private Messenger. Oke, jadi pendahuluan dulu. Yang pertama adalah sinyal Private Messenger itu adalah aplikasi pesan instan yang berfokus pada keamanan dan privasi pengguna. Dikembangkan oleh Signal Foundation, aplikasi ini menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi seluruh pesan, panggilan suara, dan video. Sebagai aplikasi open source, Signal memungkinkan siapapun memeriksa keamanannya secara transparan. Selain itu, Signal tidak menampilkan iklan, tidak mengumpulkan data pengguna, dan tidak melacak aktivitas komunikasi. Dengan antarmuka sederhana dan fitur lengkap seperti pesan teks, panggilan, serta berbagai media, Signal menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan privasi dan kebebasan berkomunikasi. Menurut pendapat ahlinya mengenai Signal, menurut Meredith Whittaker 2025 selaku Presiden Signal Foundation, menurutnya Signal tetap menjadi gold standar dalam komunikasi pribadi karena dibangun sebagai platform nirlaba, bersifat open source, dan tidak mengumpulkan metadata pengguna. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Signal adalah memastikan keamanan serta privasi pengguna tetap terlindungi tanpa kompromi. Oke, untuk positive emotion yang pertama ada satisfaction and trust, yaitu pengguna merasa sangat puas karena Signal memenuhi atau melebihi ekspektasi mereka terhadap performa, keamanan, dan kenyamanan. Kepercayaan muncul karena pengguna yakin Signal melindungi privasi dan data mereka dengan baik. Yang kedua, enjoyment and engagement. Pengguna merasa sangat senang saat menggunakan aplikasi dan aktif terlibat dalam interaksi, misalnya sering membuka grup WA, grup dan story, dan membalas pesan cepat atau berpartisipasi di grup. Dan yang ketiga, loyalty. Pengguna memiliki komitmen jangka panjang terhadap Signal, memilih tetap menggunakan meskipun ada alternatif lainnya. Di negative emotion yang pertama, frustration and confusion. Pengguna mengalami kesulitan atau ketidakjelasan saat menggunakan fitur tertentu yang menimbulkan rasa jengkel dan kehilangan kendali. Yang kedua ada fatigue. Pengguna merasa jenuh, lelah, dan terbebani oleh aktivitas di aplikasi, bisa karena notifikasi berlebihan, proses login yang berulang, atau antarmuka yang sangat monoton. Dan yang ketiga ada disappointment and switching intention. Pengguna kecewa karena performa atau fitur Signal tidak sesuai harapan dan mulai mempertimbangkan pindah ke aplikasi lainnya. Berdasarkan review dari kami, review Signal Messenger, pada awal membuka aplikasi tersebut, kita ditampilkan seperti ini. Dari aplikasi Signal, dia meminta perizinan untuk dari kontak, notifikasi, sama file. Tujuannya untuk mendeteksi siapa saja yang sudah menggunakan Signal agar bisa berkomunikasi dalam aplikasi tersebut. Terus gambar kedua, kita diminta untuk memasukkan nomor telepon kita agar bisa membuat akun. Setelah kita memiliki nomor telepon, kita disuruh untuk memverifikasi bahwa kita benar-benar manusia atau pengguna, tidak seperti akun bot. Lalu setelah kita memverifikasi, kita disuruh buat PIN agar keamanannya lebih dan tidak bisa digunakan oleh pihak lainnya. Oke, tampilan awal dari Signal Messenger itu seperti ini. Di Signal Messenger itu kita bisa menginvite beberapa teman. Di sini saya menginvite dari kontak saya, yaitu teman saya sendiri, dan juga kita bisa membuat grup dan membuat story melihat story dari teman kita sendiri. Rumusan masalah yang pertama yaitu
faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses recovery data dari aplikasi signal pada perangkat yang berbeda. Kedua, kesalahan seperti menambahkan anggota grup yang tidak seharusnya berbagi kodifikasi dan tidak dicek. Oke, pembahasan pertama, proses pembelian data dari aplikasi Signal Messenger pada perangkat seluler dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Berdasarkan hasil penelitian Samantha Judge 2017, keberhasilan atau kegagalan proses recovery sangat bergantung pada jenis dan model perangkat yang digunakan, metode ekstraksi yang diterapkan, sistem operasi, serta tingkat keamanan enkripsi aplikasi. Pembahasan kedua adalah kesalahan pengguna seperti menambahkan anggota grup yang tidak semestinya, membagikan atau mengabaikan pengecekan kode verifikasi atau safety number, serta pengaturan privasi yang tidak tepat dapat menjadi celah keamanan. Selain itu, kurangnya kebiasaan dalam memverifikasi fingerprint kunci antar pengguna sering kali membuka peluang bagi penyerang untuk melakukan main in the middle attack, yaitu serangan di mana komunikasi disusupi tanpa pengetahuan kedua pihak. Manfaatnya ada dua, yaitu secara teknis. Yang pertama, meningkatkan keamanan aplikasi dengan mengidentifikasi celah yang diberikan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, membantu pengguna memahami risiko seperti malware, kesalahan verifikasi, atau penggunaan filter linked device. Yang kedua, manfaat bagi pengguna umum, meningkatkan kesadaran keamanan digital sehingga pengguna lebih berhati-hati saat berkomunikasi online. Yang kedua, mendorong perilaku penggunaan yang aman, seperti menjaga privasi dan memverifikasi identitas kontak. Memberikan rasa aman karena pengguna memahami bagaimana Signal melindungi data mereka. Oke, case study-nya di era digital, privasi menjadi isu penting dalam komunikasi online. Banyak aplikasi pesan instan mengumpulkan data pengguna untuk keperluan iklan atau analisis. Aplikasi Signal hadir sebagai solusi dengan fokus utama pada keamanan dan privasi pengguna. Kesimpulannya, banyak ahli melihat Signal sebagai salah satu aplikasi pesan paling aman yang tersedia untuk pengguna umum jika digunakan dengan benar dan perangkat aman. Signal menawarkan tingkat privasi dan keamanan yang sangat tinggi. Namun, tidak ada sistem yang sempurna. Kelemahan bukan pada protokol enkripsi inti, melainkan pada perangkat, kebiasaan pengguna, serta ketergantungan pada intensitas telepon. Untuk komunikasi sangat rahasia atau komunikasi yang memerlukan protokol keamanan formal, Signal mungkin baik, tetapi tidak selalu cukup. Ada organisasi yang memiliki prosedur keamanan tambahan yang lebih ketat. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.